tiki nahom di joloni abangsani. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita yang masih boleh Tuhan percayakan kepada kita, marilah kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10b. Demikian firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kesetiaan itu bukan hanya teori. Kesetiaan itu bukan hanya kata-kata, tetapi kesetiaan itu adalah sebuah perjuangan, sebuah tanggung jawab, dan sebuah komitmen yang harus dipegang teguh. Mungkin di antara kita atau yang sudah berkeluarga, ketika kesetiaan itu dikhianati, ketika kesetiaan itu telah dilanggar, maka akan kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap orang yang telah kita harapkan atau kita taruh kesetiaan, maka akan mengalami kekecewaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini. Surat ini diberikan kepada jemaat di Smyrna, di mana mereka mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan, dan banyak pengajaran-pengajaran sesat yang mungkin membuat mereka akan berbalik atau kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi firman Tuhan yang mengingatkan jemaat di Smyrna dan kepada kita saat ini mengatakan bahwa bagaimana kita setia sampai akhir. Ketika kita akan memperoleh kesetiaan itu, apa konsekuensinya, apa yang kita peroleh? Tuhan menjanjikan kepada kita, kita akan memperoleh kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada 3 dasar kenapa kita harus setia kepada Allah. Dasar yang pertama adalah bahwa Allah itu adalah terlebih dahulu kasih kepada manusia. Seperti tertulis dalam Mazmur 136, ayat yang pertama dikatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kesetiaan merupakan karakter Tuhan. Kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita, dengan pergumulan permasalahan kita, tetapi melalui cinta kasih Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan cuma-cuma, itu yang akan memberikan kehidupan kepada kita. Dan yang kedua, dasar bagaimana kita setia. Kalau hanya mengandalkan kekuatan, kalau hanya mengandalkan keakuan saya, kemampuan kepintaran saya tidak akan memiliki kekuatan. Tetapi melalui Roh Kudus, seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, bahwa buah-buah roh salah satunya adalah kesetiaan. Oleh karena itu melalui Roh Kudus kita dikuatkan, kita dimampukan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melalui Roh Kudus, supaya bagaimana kita mampu setia kepada Dia. Dan yang ketiga, dasar mengapa dan supaya apa kita setia kepada Tuhan. Ternyata ada janji, ada konsekuensi yang kita terima. Ketika kita setia sampai akhir, konsekuensinya yang kita terima adalah kita akan diberikan mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memasuki masa-masa penantian Advent yang pertama, kedua, dan yang ketiga, marilah kita meneliti kehidupan kita. Mari melihat ke belakang sejenak. Apakah ketika kita menjalani tahun 2021, kita masih tetap setia kepada Tuhan? Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak misteri yang telah kita lalui, termasuk pandemi COVID-19. 2 tahun lebih kita telah bersama dengan COVID-19. Apakah melalui itu kesetiaan kita diuji? Apakah melalui pergumulan itu kesetiaan kita berubah kepada Tuhan, atau kita semakin dikuatkan untuk menjalaninya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pergumulan, tetes air mata, penderitaan, pergumulan kita 1 tahun ini, biarlah itu menjadi alat Tuhan
supaya bagaimana kita mampu naik level kepada kesetiaan yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, pada akhirnya saya, Anda, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus akan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan boleh percayakan kepada kita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Selamat menjalani kehidupan yang masih Tuhan boleh percayakan. Tetap setia sampai akhir. Tuhan memberkati. Shalom. masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga